Hello Pals, saya ingin membahas tentang mindset of language learning. Apa itu mindset of language learning? Jadi mindset of language learning itu sendiri, ya apa sih yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari sebuah bahasa, baik bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa ketiga, yaitu bisa saja bahasa pertama bahasa daerah kita, bahasa kedua bahasa Indonesia, bahasa ketiga adalah bahasa asing, bisa bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Nah, tapi dalam hal ini, di kesempatan kali ini saya memfokuskan terhadap pembelajaran bahasa Inggris karena kita sekarang lagi berada di kampung Inggris Pare. Nah, berkaitan dengan mindset of language learning yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ada beberapa poin. Nantinya poin-poin tersebut akan saya bahas tidak hanya dalam satu video, tetapi akan saya potong di beberapa part. Well, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas satu persatu tentang mindset of language learning itu sendiri. Poin yang pertama ialah, what do you want to be? Do you want to be language learner or do you want to be language user? Nah, dua hal ini penting untuk kita ketahui. Jadi sebelum kita mempelajari bahasa, yaitu khususnya bahasa Inggris ya, yang merupakan bahasa ketiga di Indonesia atau bahasa asing, kita perlu tahu apa tujuan kita dulu. Kita mau menjadi pembelajar bahasa atau kita mau menjadi pengguna bahasa. Kenapa ini penting? Sebab apa? Ketika kita tahu dua hal ini, kita juga akan tahu apa yang perlu kita pelajari dan bagaimana cara kita mempelajarinya. Dari dua hal ini juga kita ketahui bahwasanya tidak semua orang yang datang ke kampung Inggris memiliki tujuan, limitasi waktu atau durasi belajar, serta tingkat kognitif yang sama. Sehingga perlu kita mempertimbangkan lagi bagaimana cara kita belajar, apa yang perlu kita ambil untuk kita pelajari, mengingat di kampung Inggris Pare tidak hanya ada satu lembaga, bahkan ada ratusan lembaga yang memiliki fokus serta spesifikasi pembelajaran yang berbeda-beda. Tentunya juga dengan metode dan pendekatan pengajaran yang berbeda. Nah, dari dua hal ini yang perlu kita ketahui juga ketika kita sudah memilih ingin menjadi pembelajar bahasa, maka apa yang perlu kita pelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Tentunya ketika kita ingin menjadi pembelajar bahasa yang arahnya nanti we want to be an English teacher atau kita ingin menjadi ilmuwan dalam bahasa Inggris, tentu semua hal dari hal yang terkecil atau hal yang paling spesifik sehingga mempelajari bahasa Inggris itu dengan sangat detail, mulai dari sejarah, mulai dari cara pembelajarannya, cara pengajarannya, teori dan segala macamnya. Jadi mempelajari bahasa tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya sesuai dengan kebutuhan saja, atau tidak hanya dengan, it's not only for communication purposes, tidak hanya untuk tujuan komunikasi saja. Tapi beda halnya dengan language user, di mana language user hanya memfokuskan target belajarnya ialah mempelajari bahasa hanya untuk menggunakannya for communication purposes, dalam tujuan komunikasi, sehingga tidak perlu banyak materi yang begitu dikasih. Misal tidak perlu, ini dalam artian bukan tidak penting ya, tidak perlu itu dalam artian mengingat limitasi waktu yang kita miliki, sehingga kita perlu membuat strategi agar belajar kita, waktu belajar kita lebih efisien dan efektif. Nah, ketika kita memilih untuk menjadi language user, jadi yang perlu dipelajari misal contoh kosakata, vocabulary in use. Jadi kita mempelajari kosakata dengan penggunaannya. Lalu kita juga tidak perlu mempelajari semua term atau pattern, pola kalimat atau grammar secara detail. Sebab apa? Karena tidak semuanya juga itu dipakai dalam keseharian. Jadi kita pilah-pilah mana yang paling sering digunakan dalam keseharian. Sebab grammar itu sendiri kalau kita ketahui, kita dituntut untuk belajar grammar agar bahasa Inggris kita baik, agar bahasa Inggris yang kita gunakan adalah bahasa Inggris yang baku. Itu sama halnya seperti kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita pakai dalam keseharian ini sebenarnya banyak yang menyadari bahwasanya masihlah tidak sebaku bahasa Indonesia yang seharusnya. Namun ketidakbakuan bahasa yang selalu kita gunakan berpengaruh terhadap hasil belajar kita. Misal contoh, kita jarang menanyakan kepada
teman kita dengan pola kalimat, apakah kamu akan mengikutiku? Atau apakah kamu akan ikut aku ke Surabaya besok? Kita jarang menggunakan contoh kalimat seperti itu dalam komunikasi keseharian. Kita lebih cenderung atau lebih sering menggunakan ikut nggak ke Surabaya besok? Atau kamu jadi ikut ke Surabaya besok? Kamu jadi ikut ke Surabaya? Nah, pola kalimat tersebutlah yang lebih sering kita gunakan. Sehingga ketika kata akan dihilangkan, cenderung kita berpikir bahwasanya berarti tidak ada will dalam pola kalimat bahasa Inggrisnya. Kita harus hilangkan will. Tidak begitu juga. Karena pola kalimat yang kita selalu pakai dalam komunikasi keseharian bukanlah pola kalimat yang baku, sehingga ini berdampak terhadap pemahaman kita ketika kita mempelajari bahasa Inggris yang menggunakan pendekatan yang baku. Contoh, guru memberikan contoh kalimat, aku akan pergi ke Surabaya besok. Sedangkan kita lebih sering menggunakan besok saya ke Surabaya. Kata akan tidak ada itu dalam kalimat, pola kalimat yang bisa kita pakai sehari-hari. Nah, karena pendekatan yang guru berikan di dalam mengajarkan bahasa Inggris menggunakan pola pendekatan bahasa yang baku, grammar yang baik, sedangkan kita dalam penggunaan keseharian dalam konteks bahasa Indonesia jarang menggunakan pola kalimat yang grammatically correct, sehingga kita di situ bingung, karena kita selalu biasa compare bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ini yang membuat kita bingung dalam memahaminya. Nah, oleh karenanya akan baik bila kita mempelajari atau mengartikan sesuatu based on its content, bergantung pada konteksnya. Contoh, I will go to Surabaya tomorrow. Kita artikan, saya ke Surabaya besok. Besok saya pergi ke Surabaya. Saya akan pergi ke Surabaya besok. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya dalam satu pola kalimat I will go to Surabaya tomorrow itu memiliki beberapa makna yang mirip, tidak merubah makna sekalipun meskipun ada beberapa kata yang dibuang, sehingga kita akan lebih mudah memahami apa maksud dan penggunaan dari pola kalimat tersebut. Mungkin teman-teman semua pernah mengalami hal itu ya. Nah, sekarang nggak perlu ragu lagi. Kalian nggak perlu ragu karena kalian sudah mendapatkan penjelasan ini, sehingga penting bagi kalian untuk tahu dalam satu pola kalimat kita harus tahu beberapa referensi makna yang berkaitan. Nah, itu saja untuk Mindset of Language Learning hari ini. Kita lanjutkan di topik pembahasan Mindset of Language Learning selanjutnya. See you, bye-bye.